Pemirsa masih di IDX Session Closing dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Octavianus Audi, analis PT Universal Broker Indonesia Sekuritas. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan untuk perdagangan di pekan depan ini sambil menunggu hasil rapat The Fed pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa empat saham pilihan yang direkomendasikan di antaranya ada Inco, TINS, MPMX, kemudian juga terakhir ada MDKA. Secara keseluruhan tadi ketika saya update di penutupan sesi kedua, rata-rata saham yang direkomendasikan ini tampaknya mengalami penguatan yang cukup signifikan, termasuk Inco hari ini menguat di atas 9% pemirsa. Untuk Inco, supportnya di 5.200, resistennya di 5.900, TINS di 1.370, resistennya ada di 1.525, MPMX di 935 hingga 1.000, MDKA di 3780 hingga 4270. Ya, semuanya direkomendasikan untuk trading buy pemirsa. Empat saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Audi, kita lanjutkan kembali Pak. Ya, Pak. Empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan ini tampaknya keempat saham ini rata-rata mengalami penguatan yang cukup signifikan Pak Audi di penutupan sesi kedua. Kita ke saham pilihan yang pertama terlebih dahulu Pak Audi, ada Inco hari ini menguat cukup signifikan di atas 9% di level 5.700. Tapi kalau kita flashback ke beberapa pekan perdagangan terakhir, Inco sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Bagaimana Anda melihat pembalikan arah yang terjadi untuk Inco sampai sejauh ini? Ya, sebenarnya untuk emiten-emiten yang berbasis memang ferronikel dan nikel gitu ya, Inco, Antam itu sebenarnya kemarin sudah banyak terdiskon dan saya pikir itu kemarin sudah menjadi titik balik yang cukup baik, di mana akhirnya setelah berhasil naik ke atas moving average 20, ini artinya sudah kembali lagi terbuka rally untuk berlanjut gitu ya, dan sekali lagi kalau untuk emiten-emiten ini memang sangat volatile dan ditambah lagi mereka sangat sensitif dengan harga komoditas. Jadi ditambah juga harga nikel yang terus turun dan sudah mulai sedikit mengalami penguatan. Jadi saya pikir ini sejalan ya, dan ini mungkin sampai dengan pekan depan masih akan cukup menarik. Jadi bisa diperhatikan dengan untuk Inco ya tadi ya, sampai dengan targetnya itu adalah sampai dengan di 5.900 dan untuk stop loss-nya adalah di 5.200. Jadi mungkin masih bisa diperhatikan. Oke, range-nya cukup lebar ya Pak, karena stop loss-nya di 52, posisi penutupan hari ini di 5.700 mengalami penguatan di 9,62%. Bisa diulang kembali tidak Pak Audi dari sisi trennya, sudah ke tren kenaikan tidak ini Pak? Ya, kalau untuk saat ini memang masih belum terlalu confirm, di mana memang untuk saat ini Inco itu baru mulai naik ke atas moving average 20 hari. Jadi saya pikir ini sudah mulai sedikit terbuka lagi, karena sebelumnya itu Inco selalu bearish dan selalu tren jangka pendeknya pun masih sangat bearish. Tapi untuk saat ini dan ditambah lagi hari ini dia berhasil breakout 5.300 yang itu adalah level EMA 20, saya pikir sudah mulai sedikit mengalami penguatan, plus juga dari William R sudah keluar dari oversold. Jadi saya pikir yang tadinya sudah mulai jual saat ini sudah mulai sedikit ada pembalikan. Baik, kita beralih ke sampel yang selanjutnya ada TINS 14.30 penutupan hari ini 3,62%. Secara teknikal pergerakannya hampir sama Pak Audi. Kemarin juga sempat mengalami penguatan yang cukup signifikan. Sebelumnya juga mengalami pelemahan yang juga cukup signifikan. Apakah treatment dan perlakuannya juga sama untuk TINS Pak Audi? Ya, TINS, Inco itu posisinya sebenarnya sama, karena kalau kita buka harga komoditas yang menjadi core pendapatan dari masing-masing emiten ini, memang kemarin itu turunnya sangat drastis dan memang sudah di-appreciate dan sudah diimplementasikan oleh para investor di pasar modal, jadi harganya memang sudah sudah turun. Dan Timah juga posisi sama, kemarin itu cukup menarik, dia stay di atas 1.250, 1.300, saya pikir itu adalah titik balik yang cukup menarik, karena itu memang pembalikan atau support sejak awal 2022 yang akhirnya hari ini Timah ini berhasil naik ke atas EMA 20 dan volume transaksi juga meningkat. Saya pikir mungkin akan kembali lagi terbuka peluang untuk Timah ini masih bisa lanjut dengan ya tadi range-nya, targetnya adalah di 15.25 dan untuk supportnya adalah di 13.70 untuk tim. Baik, sama pertanyaannya dengan Inco, dari sisi teknikalnya udah confirm ke tren kenaikan atau masih belum ini?
Pak Audi? Ya, kalau untuk confirm sebenarnya dengan dia sudah mulai stay di atas, moving average yang, jangka menengah, saya pikir ini sudah mulai sedikit terbuka gitu ya. Tapi untuk konfirmasinya sebenarnya kalau dia masih terus lanjut, yang bahkan dia nanti kena resisten yang tadi sudah disampaikan, itu saya pikir sudah mulai terkonfirmasi gitu ya. Tapi kalau ternyata dia tidak sampai dengan resisten, itu menurut saya, potensi akan terjadi pelemahan masih kembali lagi terbuka. Jadi memang, kita akan mendapatkan, poinnya itu adalah di pekan depan. Baik. Sampilan selanjutnya ada Mitra Pinastika Mustika ini, Mitra Pinastika Mustika atau dengan kode saham MPMX. Hari ini juga menguat di 2,15% dan ditutup di level 950. Pertimbangan merekomendasikan MPMX, Pak Audi? Ya, untuk MMX sih sebenarnya lebih ke teknikal dan yang menarik adalah kalau saya lihat secara teknikal ini ada positif divergence yang dimana MACD ini terus dia menguat walaupun kemarin beberapa hari terakhir itu dia sideways. Jadi saya pikir untuk saat ini cukup menarik dan bisa diperhatikan. Sebenarnya dia ada resisten yang cukup bertahap. Itu untuk saat ini ya tadi 1000 itu menjadi resisten yang realistis untuk jangka pendeknya. Tapi mungkin once dia nanti dia breakout di pekan depan naik ke atas 1000, saya pikir itu kembali lagi kebuka peluang itu sampai dengan di 1050 sampai dengan 1060. Jadi memang step by step untuk MPMX ini karena secara tren untuk jangka pendeknya dia memang masih sideways kondisinya. Once dia break 1000, saya pikir itu udah menjadi konfirmasi untuk dia masih bisa lanjut. Baik, kita beralih ke saham pilihan terakhir pemirsa. Masih dari pertambangan ada MDKA, juga direkomendasikan trading buy, penutupan hari ini 6,61% dan ditutup di level 4.030. Dalam seminggu terakhir, MDKA sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan, meskipun dalam sebulan terakhir posisi dari MDKA masih mengalami tekanan ini, karena sempat menyentuh ke 4.400-an. Analisis Anda untuk MDKA dengan penguatan yang terjadi di selama sepekan terakhir, Pak Audi? Ya, kalau kita bicara sepekan memang ini sudah mulai sedikit terbuka peluang untuk konfirmasi dia menguat dan ini kurang lebih juga sama dengan Inco, dengan Timah, di mana memang MDKA kemarin itu akhirnya rebound di atas 3450 sampai dengan 3500, itu membuat saya menjadi pede untuk MDKA karena akhirnya dan hari ini pun dia naik ke atas moving average yang jangka menengah. Jadi saya pikir untuk dia stay atau dia masih setidaknya masih bisa lanjut itu masih terbuka gitu ya. Jadi memang untuk dengan volume transaksi hari ini yang juga cukup menarik, saya pikir untuk MDKA sampai dengan di 4270 itu masih terbuka. Dan Oke. untuk stop loss-nya selama dia stay di atas 3780 ya itu saya pikir masih bisa ada peluang dia masih bisa naik selama dia tidak turun ke bawah 3780. Oke, penutupan hari ini di 4.030, target price terdekat ada di 4.200-an. Empat saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Audi, di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak pertanyaan masuk. Memang rata-rata sampai sejauh ini banyak yang menanyakan saham di sektor energi ini. Tadi kita sudah bahas Inco, sudah bahas TINS, dan ternyata ada yang menanyakan Antam ini, Pak. Saya akan coba bahas pertanyaan. Ada Bapak Tino dari Pacitan ini. Menanyakan Antam apakah sudah bisa ambil posisi di penutupan sesi kedua hari ini, tidak, Pak Audi? Ya, Antam sejalan dengan Inco, di mana juga hari ini volume transaksi juga meningkat dibandingkan dengan average. Jadi saya pikir masih cukup menarik dan kurang lebih polanya sama, berhasil naik juga ke moving average jangka menengah. Jadi ini sedikit terbuka peluang setelah sebulan lebih ya, 3 bulan lebih ini Antam ini terus fasenya itu masih bearish. Jadi saya pikir ini sudah mulai cukup menarik dan masih boleh untuk diperhatikan saat ini karena kalau kita bandingkan PE-nya Antam dengan kuartal sebelumnya, ini sebenarnya sudah termasuk yang murah Ya. dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Dengan pendapatan yang Antam ini terus naik. Jadi saya pikir ini masih sangat terbuka peluangnya. Untuk Antam mungkin targetnya sampai dengan di pekan depan sampai dengan di 1900, Oke. itu kurang lebih ya 6,7% dan untuk stop loss-nya itu adalah di 1700. Jadi even masih Antam ini masih stay di atas 1700, saya pikir masih cukup pede Antam masih bisa. Baik, jawaban untuk Pak Tino yang ada di Pacitan ini untuk Antam masih direkomendasikan masuk dengan supportnya di 1.700 pemirsa, dan tadi juga target resisten terdekat juga sudah disebutkan. Pak Audi, kita masih punya satu segmen lagi, kita akan jeda kembali terlebih dahulu dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.
Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Octavianus Audi, analis PT Universal Broker Indonesia Sekuritas. Pak Audi, kita lanjutkan kembali Pak, waktu kita cukup terbatas, pertanyaan cukup banyak yang masuk. Kita kembali ke pertambangan batubara, ada Adaro Pak Audi, ada beberapa penanya ini. Yang pertama ada Bapak Dino dari Palembang, tolong analisis Adaro. Support dan resistennya. Kemudian ada Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya, Adaro sudah entry di 3030, tampaknya posisi penutupan hari ini. Analisis Anda, Pak Audi. Ya, untuk Adaro untuk saat ini sebenarnya dia sedang uji resisten area di mana memang sebelumnya ini adalah terjadi supply yang cukup besar. Itu di rentang 3050 sampai dengan di 3150. Jadi ini menjadi PR untuk Adaro. Apakah nanti dia bisa breakout 3150? Saya pikir ini akan menjadi titik kunci, di titik konfirmasi. Jadi untuk pekan depan mungkin boleh diperhatikan dulu. Once nanti ada breakout 3150, saya pikir masih ada peluang untuk Adaro ini masih bisa naik, mungkin sampai dengan di 3600. Jadi spreadnya sangat lebar sekali. Tapi kalau ternyata nanti Adaro ini gagal dan justru malah Adaro ini kembali lagi ke bawah 2950, itu saya pikir akan menjadi tren yang sangat kurang baik untuk Adaro yang mungkin akan menjadi trennya lebih ke sideways kembali. Baik, selanjutnya ada Bapak Joni dari Jakarta, masih menanyakan saham pertambangan batubara, ada Bumi Pak. Baru ingin masuk ini, direkomendasikan tidak Pak Audi untuk Bumi? Ya, oke. Bumi sebenarnya sudah mulai masuk ke area supply sebelumnya, jadi mungkin saya pikir sangat konservatif ya untuk saat ini. Mungkin kalaupun masuk spekulatif dan area yang terjadi atau terbentuk supply-nya adalah di level 90 sampai dengan di level 85. Jadi better mungkin kalau mau masuk pun alokasi dananya mungkin jangan terlalu besar itu aja. Tapi jika nanti Bumi breakout itu baru akan menarik gitu ya. Tapi ternyata kita coba perhatikan dulu untuk minggu depan selama Bumi belum dia naik ke atas 90, saya pikir sangat posisinya mungkin jangan terlalu besar. Ya, dalam sebulan terakhir Bumi sudah mengalami penguatan yang signifikan dari level 64, posisi saat ini sudah di 86. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya untuk Pegas Pak, ada dua penanya, Bapak Mahmudin Sregar dari Medan, analisis Pegas sampai dengan akhir bulan sudah ambil posisi di 1380. Kemudian Pegas juga ditanyakan ini, ada Ibu Rini dari Jakarta, Pegas di 1670 di hold atau di cut loss? Analisis Anda. Oke, untuk Pegas juga posisinya saat ini kembali lagi uji resisten area di mana itu terbentuk di level 1640 sampai dengan di 1600. Jadi karena beberapa hari ini terakhir juga Pegas itu masih belum konfirmasi dia berhasil naik ke atas 1640. Jadi saya pikir boleh diperhatikan dulu selama dia juga stay masih di atas 1540, itu saya pikir masih coba kasih peluang dulu. Jika once nanti ternyata Pegas ini berhasil breakout 1640 untuk pekan depan, saya pikir itu baru kebuka chance-nya sampai dengan di 1800. Jadi cukup panjang juga nih peluangnya. Tapi sekali lagi posisinya adalah konfirmasinya kalau dia breakout 1640 untuk Pegas. Baik, kita beralih ke Semarang, ada Bapak Muhammad, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mau tanya saham roti untuk analisa time frame-nya bulanan atau jangka panjang. Apakah bisa masuk di penutupan hari ini Pak Audi? Oke, kalau untuk roti kita bicara jangkanya lebih panjang. Untuk saat ini memang dia posisi support yang cukup terjaga di roti ini adalah di level 1250 sampai dengan di 1270. Jadi saya pikir ini sudah cukup panjang dijagainnya. Jadi better kalau selama nanti jangkanya lebih panjang dia tidak turun ke bawah 1250, 1270, saya pikir itu masih boleh coba di keep dulu aja gitu ya. Karena memang secara behavior untuk saat ini roti itu area supply-nya juga cukup besar. Jadi mungkin kalau misalkan ternyata masih melanjutkan penguatan, roti targetnya adalah sampai dengan di 1450 sampai dengan 1500. Baik, terakhir singkat saja Pak Audi, dua penanya yang menanyakan pergerakan indeks harga saham gabungan di pekan depan dengan potensi kenaikan suku bunga acuan Bank Amerika di 75 hingga 1100 maksud saya. Kemudian Ibu Viola dari Jakarta, bagaimana prediksi pergerakan indeks harga saham gabungan di pekan depan? Silakan Pak, singkat saja Pak Audi. Oke, kalau untuk IHSG sebenarnya untuk pekan depan kami akan lihat lebih ke bergeraknya volatile atau lebih mix. Jadi better kalau misalkan ternyata sesuai dengan konsensus untuk dengan suku bunga, ya saya pikir tadi akan ada terjadi outflow itu pasti karena memang
di sana treasury-nya sedang menarik-menariknya gitu. Jadi memang peralihan ini tidak bisa kita tahan. Tapi mungkin yang untuk kami prediksikan untuk pekan depan, mungkin targetnya untuk market atau ISG sampai dengan di level 7.000. Itu yang menjadi resisten untuk pekan depan. Dan Baik. untuk pekan depan selama market kita tidak turun ke bawah 6.750, saya pikir sih masih cukup pede ya untuk masih bisa going up lagi gitu. Jadi kalau koreksi pun selama dia koreksinya di 6.000 sampai dengan 6.700 itu tidak menjadi terlalu masalah. Baik, Pak Audi, waktu kita cukup terbatas dan tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dan semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Terima kasih Pak Audi, sehat selalu Pak. Ya, sama-sama Mas. Ada Bapak Octavianus Saudi, analis PT Universal Broker Indonesia Sekuritas. Akhirnya saya David Sanoval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.